Kalau lu lagi buka suatu website dan lihat ada orang di ruang server bawa-bawa laptop dan lu pengen tahu itu laptop apa karena lu merasa kerja di bidang yang sama, pas banget laptop itu akan gue bahas, yaitu laptop Acer Travelmate P214. Laptop korporasi yang bisa lu gunakan dan lu ajukan ke kantor lu untuk lu gunakan saat kerja. Atau mungkin buat UMKM pun yang bisnisnya lagi berkembang bisa juga gunain laptop ini. Dan jangan kaget juga kalau lu memang jarang temuin laptop ini di tempat umum karena ya targetnya dari laptop ini tuh berbeda dari laptop-laptop lainnya. Jadi semenarik apa nih laptopnya? Nah, jajaran Acer Travelmate ini biasa dikhususkan untuk ranah bisnis yang utamanya itu punya ekstra keamanan tinggi. Karena kalau udah mainan seperti ini, data-data itu jadi semakin penting buat dijaga dan tetap punya fleksibilitas tinggi serta mobilitas tinggi juga untuk digunakan di berbagai tempat kerja juga. Yang jarang banget untuk di laptop simple seperti ini masih ada dedicated LAN portnya, which is ini udah biasa ada di laptop gaming biar dapetin koneksi yang stabil. Nah, kalau laptop ini selain untuk dapat jaringan yang lebih stabil juga, untuk beberapa perusahaan yang kadang punya jaringan internal khusus yang diakses hanya menggunakan kabelan aja. Makanya levelnya itu berbeda. Namun di sisi lain, port-port lainnya pun tetap komplit dan fresh teknologinya karena ini juga varian terbaru dari Acer Travelmate yang mana ada 2 USB Thunderbolt 4, HDMI, 2 USB-A dan juga utilitas seperti audio combo jack pun juga ada. Selain itu pula ketika laptop ini sering digunakan di banyak tempat, meja bagus, meja oglek bahkan di pangku paha atas, atas paha maksud gua. Terus juga digunakan banyak orang karena harus digilir sama karyawan yang berganti seiring waktu. Laptop ini juga menawarkan desain laptop yang durable, mil standar 810H yang udah jelas standar laptop tahan di kondisi ekstrim. Dan juga Acer kasih tambahan Acer Dust Defender untuk meminimalisir debu masuk yang bisa bikin laptop lu menurun performanya. Ya itulah beberapa hal yang bisa gue jelasin tentang laptop ini dan bedanya daripada laptop mainstream lainnya seperti Acer Swift dan juga Acer Aspire contohnya. Tapi gue yakin lo masih bingung kok cuma itu doang yang bedanya ya. Masa nggak ada lagi? Ada sebenarnya tapi bukan untuk lo yang gunain laptop ini, tapi tim IT perusahaan lo yang akan diuntungkan ketika ada laptop seperti ini. Karena tim IT bisa setting laptop-laptop yang udah ada embel Intel vPro itu sebuah laptop yang bisa di-manage langsung ke satu sumber IT di perusahaan lo. Dan tim IT lo bisa kontrol langsung tanpa ya harus pegang laptopnya langsung. Dari nyalain laptopnya, masuk BIOS, bahkan sampai install ulang ketika ada crash di Windowsnya. Tentunya juga Intel vPro ini bisa kasih keamanan ekstra level enterprise ataupun perusahaan yang nggak cukup cuma pakai antivirus bawaan laptopnya aja. Ingat, ini main level perusahaan, nggak cuma data lo aja yang penting, tapi data perusahaan pun ya perlu dijaga ya. Jadi ini yang ngebedain. Dan beda ya ketika laptop ada embel-embel tipe Intel apa gitu terus disambung sama Intel vPro, bukan artinya ini varian Pro yang kenceng gitu ya. Beda maksudnya beda maksud. Pro-nya ini lebih ke profesional untuk enterprise. Jelas level UMKM kelas menengah sampai korporasi besar yang udah aware sama keamanan data ini penting ya. Dan untuk laptopnya sendiri di varian terbarunya pun sudah memiliki beberapa fitur AI yang mungkin akan sangat berguna ketika lo kerja. Cuma ya sampai sini udah paham lah ya. Ya mungkin belum juga ya, tapi nggak apa-apa ya. Tapi kalau kerja dan dapat laptop inventaris, mungkin aja nih laptopnya akan seperti ini dan pasti nantinya akan paham maksud gue barusan. By the way, untuk AI-nya lagi ya kurang lebih sih sama seperti yang udah ada di jajaran Acer lainnya. Ada AI Acer Purified View dan AI Purified Voice yang ngebantu lo saat video call. Gambar lebih jernih dan juga suaranya itu bisa diredam kebisingannya. Buat lo kerja lebih profesional lagi dengan rekam video conference juga. Ada tombol Copilot juga buat lo nanya langsung Copilot. Ada juga Acer Travelmate Sense yang bisa ngatur performance secara otomatis sesuai kebutuhan lo. Gak dibikin ribet lah sama AI-nya. Kayak lo tinggal pakai, ya udah otomatis disesuaikan lah sama AI-nya. Kalau buat laptopnya, ya mungkin ini laptop yang gak semenarik punya desain seperti Acer Swift ya, yang memang punya laptop tipis, ringan dan jelas lebih modern looks-nya. Gue pun gak akan bohong lah soal itu. Acer Travelmate lebih mengutamakan style yang lebih profesional, tidak aneh-aneh dan yang tadi juga ya punya durabilitas yang ekstra. Tapi kalau ngomongin dari segi kenyamanan, penggunaannya mah ya tetap ada standar Acer lah. Bentuk keyboardnya yang masih nyaman digunakan, touchpadnya juga luas, ada fingerprint scanner juga buat login lebih aman dan cepat. Ya kalau ada level profesional ya ini standarnya lah. Buat ngetik-ngetik aman ya memang tanpa numpad layoutnya, tapi sudah cukup nyaman dari feel typingnya. Ada backlit juga buat bantu ngetik di ruangan kurang cahaya pula.
Terus buat layarnya gunain layar 14 inci IPS dengan resolusi WUXGA atau Full HD 16:10 yang jadinya sudah gunain resolusi yang modern, viewing angle lebih luas dan udah nyaman buat digunakan di waktu yang lama. Dan digunakan untuk kerja pun jelas ini lebih baik daripada rasio layar era sebelumnya. Ya udah aman lah, nggak ada masalah gunain laptop ini secara visual. Dan walaupun masih 60Hz juga, ya ini sih standar untuk kerja ya, bukan untuk main game. Namun untuk fisiknya lagi ya, agak disayangkan ya masih belum bisa buka layarnya cuma satu jari. Tapi setidaknya untuk keamanan ekstra pun sudah diberikan hints hingga yang bisa dibuka hingga 180 derajat. Jadi minim kerusakan. So langsung aja buat performance-nya, yang mana Acer Travel Mate ini gunain CPU Intel Core Ultra prosesor varian Ultra 7255U yang memiliki konfigurasi 2 P-core, 8 E-core dan 2 low power E-core ya. Dengan turbo max-nya pun sampai 5,2 GHz ya, dengan PBP-nya pun di 15 watt. iGPU-nya Intel Graphic 4X E-core, RAM-nya 16GB single channel 5600 MHz dan 512 GB SSD NVMe PCIe Gen 4 ya. Jadi secara upgradabilitas juga lu masih dapat satu slot RAM lagi ya. Kalau untuk SSD masih terbatas satu slot aja. Jadi cuma bisa swap SSD aja kalau lu mau upgrade. Secara tenaganya bisa dilihat dari performance sintetiknya doang sih ya. Memang nggak terlalu besar bedanya dibanding CPU sekelasnya. Cuma kalau udah masuk ke real usage-nya untuk kebutuhan ngedit dan render project video Full HD di Premiere Pro di sini ini udah aman banget. Bisa juga sih sebenarnya untuk format video 4K, cuma rendernya bakal butuh waktu lebih lama lagi. Apalagi kalau misalkan lu ngasih banyak efek-efek processingnya pun yang CPU-pon banget, pasti bakal butuh waktu yang lebih lama. Cuma ya not bad lah. Seenggaknya lu udah nggak perlu nenteng laptop super berat dan badak lagi buat ngelarin kerjaan lu pas momen mobilitas tinggi. Buat dipakai main juga masih bisa, dengan catatan lu akan merasa nyaman main kalau settingan grafiknya itu mentok rata kiri. Kayak di sini gue main game casual ringan kayak Valorant, dia masih dapat FPS stabil di 150-an ke atas. Dota CS2 juga lumayan lah, stabil di 70-80 FPS, dan filmnya pun juga masih berasa enjoynya, nggak terlalu banyak frame drop dan patah-patah juga nggak begitu kerasa. Sebenarnya sih ya untuk beberapa kekurangan di sini ya salah satu solusi terbaiknya itu ya buat dual channel memorinya, karena yang masih dipasangkan itu cuma satu, tapi lagi-lagi bikin dilema memang ya. Acer kayak langsung kasih 16GB RAM-nya yang sebenarnya tuh ya nggak perlu di-upgrade kalau dari segi ukurannya memang. Jadi balik lagi sesuaiin aja sama kebutuhan kalian. Dan lagi-lagi Acer Travel Mate ini memang didesain untuk tipe pekerjaan kantoran yang memang sebenarnya gak membutuhkan performance yang super kencang. Cuma sekedar buka office, browser dan juga beberapa aplikasi kantoran sih harusnya gak membutuhkan performance yang tinggi, tapi untuk digunakan di waktu yang lebih lama laptop ini reliable. Jadi ya kalau kita seorang pebisnis dan memang butuh banyak pengadaan sebuah laptop, gua rasa ini bisa jadi salah satu solusi lah. Solusi yang tepatnya udah menjalankan bisnis yang sudah well established, yang membutuhkan pengaturan antar laptop staff itu bisa dijaga dan juga lebih aman untuk digunakan sama para staffnya. Ditambah juga dengan teknologi yang lebih baru, memungkinkan laptop ini menjalankan banyak tugas yang modern yang nggak menyulitkan untuk di ranah modern saat ini. Intel Core Ultra seri 2 yang udah ada Intel AI Boost juga udah cukup bisa jadi jaminan yang lu nggak lihat secara langsung. Tapi optimisasi performance dan tambahan fitur AI yang bisa ngebantu menyelesaikan tugas itu lebih cepat lagi. Sama untuk variasi laptop ini pun banyak banget pilihannya. Dari Intel yang standar juga ada, maksudnya tuh yang non vPro ya. Terus ada juga Intel Core Ultra 5 juga ada, jadi bisa menyesuaikan sama kebutuhannya. Tentunya ya kebutuhan untuk governance pun juga udah ada. So gimana menurut kalian sama laptop yang satu ini? Kira-kira laptop untuk digunakan perkantoran itu cocoknya kayak gimana nih? Coba dong, kira-kira di kantor lu dikasih laptop kerja seperti apa? Tapi seperti biasa, kalau kalian mau diskusi tentang laptop kerja, kenapa harus begini, kenapa begitu, ya silakan aja diskusi di kolom komentar. Tapi seperti biasa, jangan lupa untuk follow semua sosial media kita di Instagram, TikTok, Facebook, Discord, dan juga Facebook yang semua linknya di deskripsi. Dan terakhir, sampai jumpa di video nyantai selanjutnya. Bye.